Kadin. Jadi Kadin gimana dong untuk bisa membuat, tadi kan ada kebutuhan-kebutuhan yang juga mesti disupport, terutama juga SDM tadi. Ya. Bisnis itu competitiveness. Sejauh mana startup yang dibangun ini punya kompetitif, terutama tadi yang disampaikan Pak Heru, misalnya kota sama desa sejauh mana? Punya kebutuhan enggak untuk hal-hal tersebut, termasuk juga pemain global. Nah, jika terjadi juga resesi global, terutama nanti yang diprediksi puncaknya adalah di 2023, walaupun itu memang sebagai bukti kehati-hatian kita, itu buktinya negara-negara maju yang memang startupnya sudah bagus, tumbang juga gitu ya. Di Indonesia malah tidak gitu ya, malah pertumbuhan ekonominya malah bagus gitu ya. Dan ini saya kira yang perlu persepsi yang perlu dibangun gitu ya. Sekali lagi bahwa bisnis itu sejauh mana kita awali dari sesuatu yang memang kompetitif. Daya saingnya memang mendukung gitu ya. Jadi sesuatu hal kalau memang itu memang pasarnya memang memungkinkan, saya yakin startup itu sendiri juga akan berjalan gitu ya, Nah, sungguh sangat ironi, bisnis itu kan ada dua ya. Ada seseorang yang memang masa bodoh dengan sesuatu sistem, yang penting aku jualan gitu ya. Nah, itu terbukti. Nah, Indonesia di situ gitu ya. Sesuatu yang belum jualan tapi didesain dulu gitu ya. Itu kan butuh sesuatu dana yang besar, riset yang besar ya, karena itu memang tools gitu ya. Memang bagus sih, itu memang hasil dari kita studi gitu ya. Tetapi setidaknya kultur kita ini mendukung enggak gitu ya. Infrastruktur ini sudah mendukung enggak gitu ya. Contoh misalnya pemanfaatan teknologi yang lainnya kan hanya saat ini belum dioptimalkan sebagai edukasi gitu ya. Ya sebagai hanya sebatas ya sosial media segala macamnya lah, hanya sebatas itu. Nah, saya kira bisnis-bisnis inilah yang harus kearifan lokal perlu diangkat, kearifan nasional juga perlu diangkat. Wabil khusus juga global. Startup ini kan nuansanya global gitu ya. Jadi sejauh mana juga kemampuan untuk menanamkan di startup itu modal yang dimaksud untuk puluhan tahun bahkan saya yakin tidak akan kuat gitu ya. Makanya kembali lagi ke kompetitif tersebut. Saya kira daya saing itu perlu kita kreasi. Jadi sejauh mana bisnis startup ini memang punya nilai jangkauan yang panjang. Dan memang di Indonesia ini benar-benar memang dibutuhkan. Namun memang ada harapan ke depan gitu ya. Tidak mungkin, sesuatu hal itu memang punya harapan. Dan Indonesia saya yakin harapannya juga lebih bagus, terlebih-lebih juga nanti pemanfaatnya di era bonus demografi, juga kayak apa, khususnya di 2045 ya. Tapi ini juga suatu ironi juga, memang jika tidak dimulai dari saat ini, saya kira startup itu juga sebagai suatu permulaan, sebagai awal untuk menyambutnya. Tapi kita tentu berharap agar serapan tenaga kerjanya banyak, tidak kemudian terserapnya hanya setahun, habis itu selesai mereka tidak bekerja lagi. Itu kan jadi permasalahan ya Pak? Ya, kalau berbicara penyerapan tenaga kerja, SDM kita ini memang rata-rata 60-70% masih lulusan SD, SMP, dan SMK. Nah, bahkan penyumbang tertinggi pengangguran adalah lulusan SMK. Ini sangat ironi. Makanya kehadiran Perpres 68 2022 tentang vokasi itu saya kira kebijakan Bapak Presiden yang luar biasa, dan memang Kadin juga dipercaya sejauh mana Kadin bersama 7 kementerian terkait juga menggandeng asosiasi pengusaha maupun profesi untuk meningkatkan itu. Nah, kalau berbicara pengangguran itu kan memang sangat terkait dengan kebutuhan pasar ya, juga sejauh mana. Nah, yang melamar banyak, kebutuhan pasarnya sedikit. Nah, ini yang sangat ironi. Jadi penganggurannya juga banyak gitu ya. Nah, saya kira kalau berbicara kembali lagi ke startup, itu kan memang betul. Jadi pandemi Covid ini kita sudah diuji 2-3 tahun, terus pas saat ini juga landai gitu ya. Tapi ternyata di saat pandemi itu kan seakan-akan nilainya murah buat orang yang kaya punya modal. Artinya diinvestasikanlah ke startup tadi. Lupa diri bahwa setelah pandemi landai ke normalisasi, kita juga sedang recovery bisnis-bisnis kita, itu jadi mahal lagi nilai itu, ditariklah itu, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya desain startupnya tadi tumbang. Desainnya bisa tumbang karena salah perhitungan. Nah, dengan salah perhitungan ini kan kira-kira nih catatan Pak Fir, apakah saham-saham ICT ini kita tetap hold, kita jaga, kita tetap beli, ataukah kita lepas aja, atau kita scalping? Oke, mungkin kita sedikit bongkar mindset. Nah, pemberitaan rontoknya saham-saham startup
itu terlalu berlebihan menurut saya. Karena saham lain juga turun sama seperti mereka juga. Bahkan di dalam Instagram saya bilang saya senang seperti Goto, Rontok, Dekakon, Unicorn. Kenapa? Banyak saham-saham UMKM yang fundamentalnya jauh lebih kuat, pada saat melantai itu dihina. Ya, dihina-dina. Makanya saya bilang, sekarang apa bedanya Dekakon, Unicorn dengan saham popcorn ini? Yang Anda anggap saham apa itu UMKM, karyawan cuma 6, ya, revenue cuma 3 miliar. Oh, tapi itu sustainability-nya jauh lebih jelas. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman dalam sektor-sektor yang real memang nyata ada gitu. So, jadi menurut saya untuk saham-saham Dekakon, Unicorn yang rontok, saya yakin akan pullback. Karena yang berinvestasi di situ juga cukup banyak, nggak mungkin akan membiarkan itu rontok. Tapi namanya masa koreksi ya tentu. Setelah mereka profit taking kemarin, masa mau beli di harga tinggi, ya kan? Pasti mau pungut balik di harga paling rendah, ya serendah-rendahnya. Nah, jadi seperti perusahaan-perusahaan itu, saya sudah bisa sniff, mungkin mereka sudah ada rencana private placement, ada investor baru yang sudah melirik, tapi tentunya tidak mau membeli di harga IPO mereka kemarin. Nah, ini ada titipan banyak pertanyaan yang ingin tahu analisis Bapak nih. Berarti di bulan-bulan ini ada kenaikan? Oh, buktinya kemarin sempat naik 1 hari 2 hari kan. Nah, jadi bagi saya, tadi juga saya ditelepon banyak wartawan. Pak, kalau ini turun, saya bilang, kalau kamu dagang saham itu seperti menjaring ikan. Kalau dia turun ya beli, dia turun ya beli lagi. Itu berarti harus banyak uang, Pak. Loh memang kalau dagang saham harus banyak uang. Kalau nggak banyak uang ya dagang rokok aja. Ya, kalau dagang saham itu ya setiap harga dibeli, nanti pada saat dia pullback Anda jual. Nah, kita susah, saham murah kita nggak beli. Nanti kalau sahamnya udah terbang tinggi baru kita beli, itu terbalik. Oke, ada mindset yang perlu dibenerin begitu ya bagi para pemain-pemain. Mindset gitu. Jadi nggak usah takut. Sekarang siapa yang nggak masuk di Dekakon itu? Semua masuk. Bahkan ada BUMN juga masuk. Nggak kecil, ya, di atas 5 triliun. So, jadi kenapa Anda cuma beli 10 juta, 100 juta takut? Beli. Saya sarankan sampai mentok di 50 perak beli. Karena nggak akan turun lagi setelah 50 perak kan. Nah, tinggal tunggu kapan dia pullback. Yang penting jangan belinya pakai uang pinjol. Uang dingin. Tapi benar gak sih Pak, investor-investor itu di akhir-akhir bulan-bulan ini biasanya mereka take, nggak hold dulu, nggak tanam duit dulu? Nah, di dalam 1 tahun ada siklus yang saya namakan BER. Mulai September, Oktober, November, Desember itu koreksi. Ya, semua yang global fund pasti mau take profit dulu. Kenapa? Akhir tahun kan harus laporan sama bos. Harus kelihatan pinter dong, 1 tahun kerja profit sekian persen. Nah, itu namanya setiap tahun itu yang dilakukan global fund. Nah, setelah Januari ya naik lagi, setelah liburan ya balik liburan ya harus kerja lagi untuk menunjukkan performance tahun depan. Jadi siklusnya dalam saham itu hanya ada 4, kok orang nggak bisa pintar-pintar itu saya bingung. Jadi tunggu dulu, nanti kalau mau punya uang beli dulu sekarang, karena nanti akan melambung pasti naik. Di Januari. Pasti naik. Ini banyak yang heboh di control room Pak, karena para pemain saham. Pak Heru, ini saya juga tanya sama Pak Heru. Pak Heru, kalau kita lihat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fir, dengan ancaman dalam tanda petik ya, banyak orang yang bilang 2023 ini nanti pasti akan kelam, 2003 ekonomi akan susah. Apa memang sebenarnya secerca harapan itu masih terang sebenarnya? Ya harapan masih ada karena banyak proyeksi ekonomi digital Indonesia dikatakan tetap tumbuh. Fundamental ekonomi digital Indonesia dengan angka-angka tadi pengguna internet, pengguna ponsel ini juga masih terlihat masih cukup tinggi gitu ya. Tinggal bagaimana ini dampak tadi ini bagaimana misalnya katakanlah si startup ini bisa mengelola keuangannya gitu ya. Jadi keuangan yang mereka dapat ini
ini mau diapain gitu ya. Apakah memang tetap harus dibakar uang atau dilakukan efisiensi. Tentu kan harus mau tidak mau efisiensi nih saatnya gitu ya. Ya mungkin kita harapkan ada tadi pengurangan misalnya ya nggak usah jor-joran lah gitu ya. Tapi mungkin di atas UMR lebih dikit gitu loh kan seperti itu. Kemudian juga fasilitasnya juga kemudian perlu dikurangi. Saya lebih concern juga terkait dengan pengurangan pegawai. Karena kita khawatir adalah dengan pengurangan pekerja, apalagi jumlahnya besar gitu ya, ini dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Apalagi kalau misalnya nanti banyak yang ikut, ini kan kayak menular ya. Jadi ada startup A, startup B, unicorn A, unicorn B, semua ngikutin PHK semua. Nah, ini tentu akan berdampak dengan meningkatnya jumlah pengangguran, tentunya nanti orang bagaimana misal menggunakan transportasi online, orang dia udah gak kerja lagi gitu ya. Atau mungkin bagaimana dia mau berbelanja, uangnya kan udah simpen untuk mungkin nanti masa-masa sulit gitu ya. Sehingga mungkin perlu diarahkan lah ya dari pemerintah agar kalaupun mungkin terjadi efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian kalau bisa sih tidak gitu ya. Agar juga kemudian nanti tidak menurunkan daya beli masyarakat nih. Karena yang perlu dijaga sekarang ini kan agar ekonomi tetap bergerak, tetap tumbuh kan daya beli masyarakat tetap harus dijaga ya. Apa kemudian dari Kadin harapan, saran regulasi bagaimana yang dibutuhkan kemudian supaya startup ini bertahan dan sustain? Ya, tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan regulasi tentu diminta untuk dipermudah gitu ya. Nah, sisi lain juga startup ini juga ya tidak segala-galanya kalau terdampak impact terhadap pengangguran itu sendiri. Kalau pengangguran terbesar itu kan paling banyak di infrastruktur, ada manufacturing maksud saya gitu ya. Makanya yang sangat penting dalam hal ini adalah sejauh mana kita membangun mindset juga. Jadi bahwa startup ini akan teruji dulu gitu ya. Kan harus diuji dulu ya. Bisnis itu akan teruji di pasar gitu ya. Akan diuji oleh masyarakat juga sejauh mana startup ini memang mampu gitu ya. Dan ini saya kira hal yang sangat penting. Makanya kita semuanya harus kita dorong. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa startup ini siapa sih yang pakai, usernya siapa sih gitu ya. Nah kita harus tahu juga pola UKM, usaha kecil dan mikro gitu ya. Usaha kecil mikro itu kan juga gampang tumbang, bangkitnya juga lebih cepat juga gitu ya. Nah ini saya kira yang perlu kita tata lagi juga sejauh mana. Tapi saya kira kalau regulasi di Indonesia ini kan maaf ya, bisa mudah gitu ya. Asal memang sesuatu hal itu bisa dikomunikasikan. Jadi apalagi yang diupayakan pemerintah untuk bisa membuat paling tidak menjaga agar startup ini sesuai harapan Bapak Presiden? Ya, kalau saya ingin lebih menggali lagi tadi kan sudah disinggung kekuatan kita di desa ya Mbak Mano ya. Udah ada badan usaha milik desa misalnya. Nah itu bagaimana bisa teroptimalisasikan dengan inovasi dan pendekatan teknologi gitu loh. Jadi sebenarnya startup ini jangan dilihat sebagai suatu hal yang terlalu juga high tech sebenarnya gitu loh. Nah startup kalau kita bisa bangun sekian ribu dari pedesaan itu kan sangat luar biasa. Hanya bagaimana kita bisa memunculkan para champion yang ada. Nah saya rasa tugas kita bersama mengangkat para champion itu sehingga itu bisa menjadi referensi untuk anak-anak muda gitu. Karena sejatinya ya kekuatan ekonomi kita bukan lagi ada di perkotaan tapi di pedesaan. Itulah sebenarnya nawacita dari Pak Presiden kan mengarahnya ke sana gitu loh. Kalau kita misalnya bicara mengenai bagaimana renewable energy gitu kan. Nah ini sebenarnya biomass itu kan harus dari pedesaan itu bisa kita lakukan gitu loh. Act locally, think globally gitu loh. Jangan dibalik gitu loh ya. Berpikirnya berpikirnya tadi hanya gain sesaat ya. Tapi sustainability-nya nggak dipikirkan seperti itu. Jadi paling tidak tadi sudah disampaikan bagaimana membuat agar potensi-potensi yang sedemikian besar ini apabila dikomunikasikan dengan baik dan diformulasikan dengan baik, investornya bisa masuk dan melantainya pun bisa aman sahamnya, tidak kemudian ambil untung harga anjlok. Habis itu yang beli mumet kepalanya. Mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi terima kasih Bang Angga, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Heru, dan terima kasih Pak Fir. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.